lanjut ke pemateri kedua, yaitu akan dibawakan oleh Abdul Jalil selaku dosen STAI PTDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Syifa Awalia SPDI SISY MM selaku Ketua STAI PTDI Jakarta. Yang saya hormati pemateri inti, karena beliau memang pemateri inti, Profesor Dr. Budiono Saputro MPD selaku Kaprodi S3 PAI IAIN Salatiga. Terima kasih atas kehadiran dan ilmunya Prof buat kami khususnya yang ada di STAI PTDI. Kalau doa kami atolallahu hayatakah ala ta'atihi wa nafa'ana bi'ulumika fi tulil hayati. Mudah-mudahan Profesor Dr. Budiono oleh Allah selalu diberikan sehat, panjang umur, ilmunya manfaat khususnya buat kami. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan segenap Phuket STAI PTDI yang semuanya sangat bersahaja, Prof. Ini Phuket kami sangat bersahaja kepada kami. Kemudian segenap Kaprodi yang ada di STAI PTDI, para dosen STAI PTDI, terutama para senior kami, yaitu Dr. Kursi Ahmad, ini ada Dr. Haji Agus Handoko MPhil, kemudian tadi ada Asluhal, itu dulu dosen senior Prof. Yang tadi nanya itu juga kebetulan ini guru saya juga. Kemudian mahasiswa STAI PTDI dan alhamdulillah mahasiswa dari IAIN Salatiga, mudah-mudahan acara pada kesempatan ini tidak hanya sekedar ada yaitu di layar, tapi mudah-mudahan berkesinambungan dan kelak mahasiswa kami bisa melanjutkan studi di sana, Prof. Mudah-mudahan ini merupakan awal kerjasama untuk bisa mudah masuk ke IAIN Salatiga. Amin ya rabbal alamin. Zoomiyun dan zoomiyat itu istilah Arab keindonesiaan. Para peserta Zoom yang laki-laki maupun yang Zoom perempuan. Karena kebetulan saya ngampunya sebetulnya bahasa Arab, Prof. Ya, ngampunya bahasa Arab. Makanya tadi ada istilah Zoomiyun jamak mudzakkar salim, wa zoomiyat dan jamak muannas salim. Jadi sesuaikan saja. Alhamdulillah ini sebetulnya kalau pemateri kedua itu harusnya adalah pemateri inti. Kalau pemateri inti diletakkan di nomor 1, yang bingung pemateri pendampingnya. Mau ngomong apa ini, Bro? Karena tadi saya lihat yang sudah dibuat, semuanya sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Budiono Saputro ini. Harusnya profesor yang ada di bagian kedua. Saya baru disempurnakan oleh profesor. Nih saya nggak tahu mau ngomong apa sebetulnya ini. Baik, tapi mudah-mudahan karena ini pendamping, karena ini juga saya sebetulnya belajar dari profesor tadi banyak nyatat. Mudah-mudahan ini ada dari sisi yang tidak disampaikan secara zahir. Mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan meskipun nanti ada banyak pengulangan dari profesor. Nih, saya bikinnya sederhana, Prof, karena belum ahli. Nah, izin share. Nah, ini tadi terkait dengan judul efektivitas kebijakan new normal dalam bidang pendidikan pasca pandemi. Tadi ada itu Saudara Abdul Latif, itu infonya ketua alumni, Prof. Infonya ketua alumni, ya beliau. Kalau tadi yang dipermasalahkan dari segi judul, kebetulan saya juga di linguistik, ini pasca pandemi, mestinya sudah tak ada lagi namanya kebijakan new normal, karena sudah lewat. Harusnya kembali ke all normal.
Harusnya kembali efektivitas kebijakan normal sudah tak ada karena sudah pasca pandemi. Harusnya kita kembali ke all new normal, bukan new normal kembali. Itu kalau dari sisi kebahasaan. Tapi bahasa saya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Hanya mungkin karena ada padanan saja. Itu. Nah, istilah normal atau normal baru, saya banyak mencatat ini banyak ada kata-kata untuk pergantian istilah new normal yang bahasa Inggris. Ini sederhana, misalnya Pak Jokowi bilang tatanan kehidupan baru. Kemudian Pak Ridwan Kamil pernah bilang adaptasi kebiasaan baru. Pak Anies dan Pak Bima Arya menyatakan yaitu transisi menyambut kenormalan baru. Itu adalah pembahasan yang beda dari istilah new normal, karena ini kan bahasa Inggris ketika dipakai di Indonesia rada sulit untuk dipadankan dengan daerah masing-masing. Kalau di daerah saya bukan normal baru ini Prof, bahasanya nanti adalah normal anyar. Itu bahasa Arab Timur tanpa tengah. Baru dengar ya Prof bahasa itu ya? Normal anyar. Ya, itu karena kebetulan linguistik ini Prof nih. Kemudian istilah normal baru sebetulnya bukan hal yang baru meskipun istilahnya new. Karena sudah lama sebetulnya istilah ini digunakan. Misalnya Roger McNamee itu ada nulis buku dengan judul The New Normal itu. Kemudian ada lagi di sini Muhammad El-Erian pernah menyampaikan Navigating the New Normal in Industrial Countries, itu yaitu di Forum Dana Moneter, istilahnya saja ini. Kemudian di kita kebanyakan istilah ini para hadirin Zumian Zumiyut itu lebih pada disederhanakan sebatas misalnya pelonggaran. Oh sudah no normal, ternyata ada pelonggaran PSBB. Itu pun yang saya pahami awal. Mall sudah mulai dibuka, itu yang disebut dengan kebijakan new normal. Toko sudah dibuka, transportasi sudah bisa, lembaga pendidikan sudah dibuka. Itu istilah yang dipahami oleh orang awam yang ada di sekitar kita terkait dengan new normal. Nah, yang menurut saya intinya new normal itu tak lain adalah berintikan pada perubahan perilaku atau kebiasaan. Yang tadinya tidak pakai masker, sekarang mulai disuruh pakai masker ketika ada kebijakan itu. Yang tadinya sholat sufu vakum itu rapat, sekarang renggang. Yang tadinya mohon maaf ada taklim itu rutin, Prof jadi hilang. Nah, ini dampaknya juga nanti bukan hanya sekedar pada pendidikan, tapi juga perbedaan pendapat dan pendapatan, Prof. Terutama ini buat yang di masjid-masjid. Nah, merubah perilaku itu tentu sangat sulit, tidak mudah. Karena apa yang sudah kita tunjukkan, para hadirin hadirat, Zumian Zumiyut, itu sudah menjadi kebiasaan. Karena kalau kata Imam Ghazali, itu sudah menjadi karakter tanpa ada perencanaan, itulah kemudian spontanitas. Nah, kita belum spontanitas, kalau tidak ketahuan oleh Satpol PP, ya kadang lupa kalau nggak pakai masker. Kalau tidak ditegur datang ke masjid, kadang lupa. Kita masih berasa bukan new normal, tapi berasa all normalnya. Nah, itu terkait perilaku, memang agak sulit ini. Termasuk saya pribadi, itu kadang lupa bahwa sekarang sudah pasca pandemi, itu kemana-mana masih pakai masker, kadang ditegur. Emang masih ada COVID? Memang masih ada COVID-nya itu. Jadi perilaku yang sulit kita rubah. Ini sisinya. Nah, teringat apa yang disampaikan Mahatma Gandhi terkait tentang ini adalah masalah karakter, bahwa pikiran kita tentu akan menjadi perkataan kita. Perkataan kita perlu diperhatikan karena akan menjadi perbuatan. Perbuatan perlu diperhatikan karena menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan itu akan menjadi karakter, dan karakter ini yang menentukan akan menjadi takdir kita. Nah, kalau ini pembiasaan ini sudah kita lakukan dengan baik, maka secara umum pembiasaan kita sudah menjadi karakter, itulah takdirnya. Makanya karena Profesor Dr. Budioni Saputro ini sudah sejak di pikirannya dijaga, kata-katanya dijaga, kemudian perbuatan dijaga menjadi karakter, akhirnya takdirnya jadi profesor dan guru besar. Nah, mudah-mudahan nanti kami juga ngikut profesornya. Amin ya rabbal alamin.
Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Nah, karakter manusia kan sejatinya terletak pada pikirannya dan dapat dicapai melalui pendidikan. Ini yang paling penting, dicapai melalui pendidikan. Nah, mohon maaf, bukan hanya saat pandemi, yang normal all normal saja banyak orang sekitar kita tidak sadar tentang betapa urgennya pendidikan itu. Betapa bahkan yang sudah mungkin sudah lama mengenyam pendidikan di lembaga kepesantrenan misalnya, yang sudah merasa menguasai turoth, itu kadang rada malas untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan formal. Dan ini saya pribadi banyak menemukan baik yang lulusan itu pesantren lama maupun yang sudah ke Timur Tengah yang sudah dapat gelar LC itu. Itu yang kadang untuk urusan pendidikan ini kurang motivasinya, apalagi pandemi begini. Nah, berikutnya kebijakan normal dalam pendidikan tadi sudah disampaikan oleh Profesor, ini termasuk diantaranya, yaitu, nah ini linknya, kemudian sudah nanti juga bisa di-download, nah, gampang sekarang nyarinya, terkait tentang SKB Menteri, 4 Menteri tadi sudah disampaikan bahwa kebijakan, nah ini diantara kutipannya nih, supaya ada bukti yang disampaikan saya, terutama Profesor, itu ada datanya. Cuma saya datanya karena berdasarkan pengamatan saja, bukan berdasarkan dari literasi. Kalau Profesor tadi berdasarkan penelitian, kalau saya dari penelitian orang. Ya, normal sendiri membawa banyak perubahan memang, salah satunya bidang pendidikan, tadi sudah disampaikan PJJ. Nah, terkait dengan PJJ, tadi yang tidak tersentuh mungkin adalah bagaimana tentang karakter pendidikan karakter yang memang menjadi tujuan pokok pemerintahan Indonesia saat ini, yaitu adalah terkait dengan pendidikan karakter atau reformasi mental, reformasi moral. Banyak kita temukan kadang, ini mohon maaf, ini dosennya, profesornya berbicara di depan layar, itu layarnya sih nyala, tapi kadang fotonya diam, makanya ini nggak tahu orangnya ke pasar apa kemana. Bahkan saya pribadi, itu sedang berbicara sudah selesai, kok ada 1-2 orang yang nggak keluar-keluar. Ternyata orangnya ketiduran. Ternyata orangnya ketiduran. Nah ini, nah terkait dengan akhlak ini di sini nih yang menjadi tantangan kita. Kita yang sudah tatap muka saja sebelum pandemi ini agak kesulitan untuk bisa memberikan pembiasaan supaya santun kepada guru misalnya, santun kepada profesor, santun kepada pendidik. Nah, ini kadang kurang efektif disampaikan secara langsung tatap muka, bahkan itu juga menggunakan teladan, apalagi ini menggunakannya yaitu hanya layar. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Sebetulnya efektif apa tidak untuk sisi karakter dan pembinaan akhlak, saya kira itu belum efektif. Sekalipun nanti adalah pasca pandeminya kita ketemu kembali, mestinya normal. Karena saya juga diminta untuk bantuan ngajar di tempat lain, yaitu di UIN Jakarta, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya juga nanya, kira-kira lebih nyaman mana pembelajaran daring dengan luring? Jawaban rata-rata spontan, yaitu karena enak, jawabannya daring. Nah, ini kendala lagi ini. Meskipun sudah ada kebijakan terkait tentang new normal di bidang pendidikan untuk melakukan pendidikan tatap muka, karena sudah 2 tahun nikmat ada di depan layar, mungkin bisa minum, bisa tiduran, ditinggal mungkin bisa jalan-jalan keluar, ternyata jawaban spontan sudah menjadi karakter. Jawabannya bukan luring, daring. Nah, ini ternyata nikmat. Bahkan sebagian dosen-dosen pun mungkin sudah lebih nikmat dengan daring daripada luring. Karena lebih mudah untuk bisa menyampaikan, sekalipun nanti outputnya itu agak sulit untuk bisa dicapai. Kemudian ini sudah disampaikan tadi oleh Profesor, bahkan sudah tadi 5.0, ini masih 4.0. Nah, jika kebijakan terkait tentang pendidikan jarak jauh yang menggunakan e-learning ini misalnya bisa dilanjutkan nanti, mungkin yang hari ini sudah ada metaverse, itu nanti kita bisa ketemu di ruang itu. Entah efektif apa tidak, nanti profesornya ngajar nanti ada di dunia maya, kita pun juga ikut terlibat, yaitu
apa namanya avatar kita. Nih, kira-kira nanti Profesor nambahin, kira-kira nanti bisa tidak ke depan ini, saya nanya pribadi nih, Prof. Karena pertanyaan tidak bisa saya temukan nih nanti. Mohon nanti dijawab, Prof. Apakah nanti bisakah pendidikan di Indonesia ini menggunakan e-learning ini bisa masuk ke dunia metaverse? Nah, efektif apa tidak kalau nanti avatar kita itu yang belajar ikut profesor ketemu di dunia maya ini? Nah, ini tantangan kita ke depan. Bagaimana kira-kira mau dilanjut apa tidak nih e-learning nih? Ini sudah tadi disampaikan. Banyak yang sudah disampaikan. Nah, ini sudah banyak semua. Nah, ini sudah juga tadi ada blended learning. Nah, sudah. Nah, ini mungkin. Nah, kalau di perguruan tinggi mungkin tentu untuk e-learning-nya bisa dilakukan. Cuma apakah kualitasnya sama atau tidak, ya tergantung karena ada beberapa faktor. Di antaranya mungkin tadi adalah faktor sarananya terkait tentang internet, faktor juga nanti tentang mahasiswanya, apakah mahasiswanya dari kalangan yang mampu atau yang biasa-biasa saja, atau yang beasiswa, karena kesulitan rata-rata kita menggunakan Zoom itu keluhannya adalah kuota. Kalau ditanya nyalakan kamera, itu beda Pak, antara nyala kamera dengan tidak nyala nanti terkorasnya kuota. Itu juga menjadi tantangan. Dan hampir semua kampus sudah bisa melaksanakan. Nah, alhamdulillah hari ini yaitu di bidang pendidikan, new normal di bidang pendidikan yang dipahami tadi karena sudah melandai, bukan sudah hilang, ada tatap muka, ini hampir semua kampus sudah bisa melaksanakan. Tapi tidak semua semester, kalau yang saya alami, misalnya tadi Profesor Dr. Budiono menyampaikan di IAIN Salatiga, di UIN Jakarta itu tidak diberlakukan secara keseluruhan mahasiswa semester 1 sampai semester akhir, tapi yang diutamakan itu adalah semester 2 dan semester 4 karena sejak awal masuk sudah masuk pandemi. Nah, harapan pertama bisa yaitu dengan tatap muka supaya kenal langsung dengan peserta didik dan pendidik. Kemudian juga ada materi-materi yang sulit untuk diajarkan melalui daring, terutama yang diwajibkan adalah yang bersifat mata kuliah yang praktikum. Nah, karena ini di sana ada bahasa yaitu ilmu lughat at-tatbiki yang terkenaan dengan mata kuliah yang harus dipraktikkan, praktikum. Misalnya saya salah satunya ngajar maharatul kitabah, yaitu writing skill menggunakan bahasa Arab bil mutaqaddimin, kelasnya kelas senior, kelas atas, bagaimana nanti bisa nulis skripsi berbahasa Arab dan jurnal berbahasa Arab. Ini kesulitan. Nah, mata kuliah seperti ini yang sulit untuk diajarkan melalui PJJ, sulit karena harus praktek. Nah, jadi mata kuliah tertentu itu juga harus memang tatap muka. Sekalipun tak ada kebijakan new normal, memang mestinya tatap muka. Nah, ini yang capaian mata kuliahnya itu yang terbengkalai, tidak tercapai, sulit. Itu diantaranya. Kemudian berikutnya adalah, ini yang banyak keluhan di rumah, mana-mana tadi diantaranya sudah disampaikan oleh Profesor, bahwa di tengah pandemi menjadi sangat terasa, baik bagi siswa, mahasiswa, orang tua, maupun pendidik di lembaga pendidikan. Banyak yang stres, terutama orang tua, yang tadinya misalnya dipahami bahwa urusan pendidikan dan pengajaran itu nampak dipahami secara umum oleh orang umum itu adalah tanggung jawab lembaga pendidikan, apalagi sudah bayar, dan ternyata setelah ada pandemi, itu orang tuanya yang harus bertanggung jawab tentang pendidikan anaknya. Ini banyak yang mulai stres. Tadi disampaikan misalnya oleh Pak Asluha, bahwa yang belajar seintinya nanti bukan siswanya, tapi orang tuanya, terutama ibu-ibunya. Itu efeknya nanti. Nah, berikutnya, ada penderitaan tersendiri tentu banyak. Nah, itu kalau pembelajaran terus dilakukan di rumah, sedangkan pendidik dan lembaga pendidikan itu juga tak serta-merta meringankan beban. Bahkan situasinya ini juga berbeda dengan yang all normal. Ini karena sudah full daring,
banyak ini yang terkena dampak, baik itu adalah peserta didik, itu adalah tenaga pendidik maupun lembaga pendidikannya, itu banyak terdampak. Itu. Nah, bagaimana nanti terkait dengan pelaksanaan tatap muka setelah ada kebijakan normal, efektif apa tidak? Kalau dilihat dari banyaknya beban yang dialamin, yaitu di rumah, di keluarga, atau di lembaga pendidikan, bahkan tenaga pendidik, itu untuk kebijakan normal masuk ke pembelajaran tatap muka, saya kira itu efektif meskipun tidak maksimal. Terutama adalah pembelajaran terkait mata pelajaran atau mata kuliah yang sifatnya praktikum. Itu sangat efektif untuk adanya kebijakan dengan tatap muka ini. Nah, ini tadi sudah disampaikan Profesor diantaranya. Nah, ini apalagi sudah semua nih. Nah, ini mungkin yang terakhir, banyak orang tua siswa yang sebelumnya tadi menitipkan tanggung jawab, sekarang sudah mulai sadar tentang esensi pendidikan, bahwa betapa berat tugas pendidik dan lembaga pendidikan. Ternyata mendidik itu berat. Ini harus harus disadari oleh para wali murid, oleh orang tua siswa, bahwa mendidik itu tidak mudah, bahwa mendidik itu betapa beratnya. Ini mudah-mudahan bisa sadar sehingga lebih hormat terhadap guru-guru dari para muridnya. Bahwa apapun yang dilakukan oleh guru-guru dari anak-anaknya, itu sejatinya adalah demi kebaikan anak-anaknya, demi kebaikan siswa. Berat terasa, sulit untuk mendidik anak, dan mudah-mudahan lebih hormat kepada para pendidik. Kemudian orang tua, wali, atau keluarga semestinya itulah yang harus sadar bahwa terkait tanggung jawab untuk masa depan anak, kewajiban sejati ada pada orang tua. Guru sifatnya hanya membantu, dosen sifatnya hanya membantu, yang punya kewajiban itu sejatinya adalah orang tua. Saya kira itu tambahan, mudah-mudahan ini ada sisi yang bisa diambil berbeda dari pemateri sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Jalil untuk memberikan materinya. Saya juga ingin menyapa Haji Awi MH, mantan Kasat Intel Polres, Kepulauan Seribu, yang sudah bergabung juga di Zoom untuk mengikuti kuliah umum pada pagi ini. Baiklah, untuk peserta kuliah umum, ada pertanyaan, waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa bertanya kepada pemateri pertama ataupun pemateri kedua juga bisa. Boleh nanti dihandle sama pemateri pertama. Silakan yang ingin bertanya. Saya, Bu. Iya, silakan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator untuk memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, qadarullah saya baru masuk juga karena memang baru selesai kuliah juga ya. Tadi pagi saya mendengar sekilas tadi tentang kalau nggak salah sih tanggung jawab orang tua terhadap anak ya, maksudnya pendidikannya ya Ustazah ya. Ya. Nah, yang saya punya pengalaman begini. Suatu ketika murid saya gitu. Pokoknya bla bla ada yang sempat yang bikin dia nggak enak hati gitu lah sama kemudian saya dengar itu terus kemudian saya nasihat begini gitu kan ya terus kemudian saya bilang kepada ibunya, nah kenapa
Pokoknya saya bicara santai dulu, kemudian pada intinya saya bilang, Bunda, kenapa anak-anak itu lebih sering mereka itu ini ke gurunya atau curhat ke gurunya ataupun mereka lebih aman lebih nyaman ke gurunya. Salah satunya adalah mungkin dia tidak menemukan ketenangan atau kenyamanan dengan orang tuanya begitu. Terus kemudian dari situ dia sudah dengar ya, orang tua murid tersebut sudah dengar, dan saya bilang coba sama-sama ya, kita berdoa sama-sama. Ya, saya coba ini Ananda di sekolahnya, terus kemudian ibu juga di rumah. Tapi kemudian itu tidak, maksudnya beliau berusaha, kemudian hilang lagi gitu, seperti harus diapin terus gitu kali ya. Terus kemudian sekarang saya mau bertanya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya seorang guru itu memberikan solusi apa lagi ya yang harus dilakukan kepada ini seorang tua ini, pada ayah bundanya ini, supaya memang benar-benar si anak itu harus benar-benar merasakan bahwa ini tanggung jawab saya loh, tanggung jawab kami loh, bukan sekedar untuk gurunya aja begitu. Jadi kita sama-sama supaya balance gitu, seimbang antara guru dan orang tuanya bekerja sama. Namun itu tidak terjadi. Bagaimana solusinya begitu? Solusinya seperti itu. Bagaimana peran dan gurunya ya, Bu ya? Jadi solusinya, iya ya, saya yang ditanyakan adalah bagaimana ya solusi selanjutnya untuk guru supaya diberikan kepada orang tuanya tersebut gitu. Apa ya solusinya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi biar nanti dikip dulu. 2 pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. bertanya Asluha, Ibu moderator. Ya, silakan. Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Dr. Jalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Ustaz. Amin. Ini seperti yang saya sampaikan ke Prof. Budi tadi ya, bahwa kendala di bawah itu sangat krusial ya. Jadi kalau Prof tadi menjelaskan tinggal panggil guru, panggil itu ya, mungkin bagi menengah ke atas ya oke lah gitu. Tapi user kami ini kan rata-rata anggota DPR ya, anaknya itu anggota DPR daerah pinggiran rel atau MPR ya, masih pinggiran rel. Jadi kendalanya satu, masalah kuota, masalah jaringan, masalah HP berebut dengan adiknya, dengan bapaknya, dipakai ngojek. Kemudian ilmu untuk komunikasi juga sangat minim. Dana untuk beli kuota juga sangat minim. Sementara belajar itu kan dipaksa harus melalui PPJ tadi, itu jarak jauh. Nah, sehingga kalau di tingkat mahasiswa, dosen dan lain sebagainya pasti jawabannya setuju dengan daring. Nah, tapi kalau di tingkat di bawah itu ya hampir 100% itu mengeluh dengan daring itu dan setuju dengan tatap muka tadi itu gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan ini untuk Pak Dr. Jalil ini, ada nggak formulasi yang bisa dibuat supaya orang-orang yang di bawah garis khatulistiwa ya, saya nggak bilang garis kemiskinan, yang ada di bawah garis khatulistiwa itu jadi bisa merasakan pentingnya PPJ itu, karena informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu kan ke depan katanya malah akan lebih banyak melalui PPJ tadi itu ketimbang dengan tatap muka gitu. Ada nggak formasi yang bisa diakses oleh orang-orang menengah ke bawah, kemudian bisa nyaman mereka untuk belajar gitu. Karena di tingkat bawah ini subhanallah luar biasa ya, sangat kesulitan sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama seperti apa? Itu kepada orang tuanya karena bisa dijawab oleh Profesor. Baik, terima kasih. Tadi penanya yang pertama ya. Ya. Ya, ini sebelum saya jawab, salam kenal buat Pak Dr. Abdul Jalil ya. Ternyata saya mendengar tekan dengan khidmat apa yang disampaikan tadi itu, terus saya membayangkan, oh beliau kalau saya jadi muridnya pasti senang gitu. Diajari linguistik gitu ya. Enak sekali cara menjelaskannya ya. Kemudian untuk penanya tadi yang tadi agak jelas gitu untuk ini apa namanya suaranya Bu Nun Bilisula ya yang tadi, tapi saya menangkap tentang ini adalah sebuah kerjasama orang tua dengan guru. Jadi memang penting antara kerjasama orang tua dengan guru. Yang saya lakukan saja itu saya tidak banyak di medsos, itu kan ada grup guru kelas dengan para orang tua, kemudian di situ banyak komunikasi yang saya dapatkan, banyak informasi dan saya pasif, tapi saya melakukan apa yang guru sampaikan di situ karena di situ tidak ada siswa, maka saya lakukan sendiri. Biasanya apa-apa walaupun apa namanya kesibukan juga banyak, tapi saya mencoba ini saya pribadi karena kan tidak bisa menyetohkan orang lain, karena saya yang melakukan seperti misalkan hal-hal yang sifatnya itu harus disampaikan ke anak, maka ya saya sampaikan ke anak saya. Kemudian ada kewajiban orang tua yang harus dipenuhi, ya saya lakukan. Bahkan murid di situ mahasiswa kepala sekolahnya juga murid saya S2 di PAI dan di S3 juga iya. Mereka sampai Pak Budi itu waktunya kok bisa ya apa-apa dikerjakan gitu. Karena itu merupakan kesadaran tanggung jawab orang tua. Hanya sekali kita memberikan, karena setelah nanti mereka lulus dari SD kan sudah beda lagi, dan saya ingin memberikan yang terbaik buat anak saya. Kalau saya begitu saja, karena nanti akan terekam selamanya, bahkan sampai nanti ya, sampai meninggal. Mereka tahu apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Bahkan kalau anak saya yang SD itu, kalau istri saya dan dokter spesialis, saya dosen dengan profesornya. Mereka pada saat saya pengukuhan, mereka dihadirkan dan dihadapkan di semua halayak. Mereka tahu apa yang dikerjakan orang tuanya. Mereka tahu apa yang dikerjakan istri saya di rumah sakit. Tapi anak saya itu dua, yang satu milih sepertinya, yang satu milih seperti bapaknya. Nah, ada apa? Berarti kan mereka lah yang tahu apa yang dikerjakan oleh orang tua. Apa yang dikerjakan. Mereka suruh membuat puisi itu ya, yang satu untuk memuisikan saya. Sosok saya sebagai seorang dosen yang harus sabar membimbing mahasiswanya, katanya gitu. Sabar membimbing mahasiswanya penuh dengan kesabaran. Kemudian apa yang saya kerjakan itu ditulis dalam sebuah puisi. Malah saya juga jadi oh ini ternyata rekaman anak itu merekam perbuatan kita. Ternyata kan begitu. Maka dari itu ketika ada kasus tadi yang Bu Nun tadi sampaikan, kalau saya pribadi saya menyadari misalkan anak saya yang salah, ya saya panggil, saya beritahu, kemudian saya benahi dan saya menyampaikan kepada gurunya. Gitu. Seperti kemarin ada kasus anak saya ditendang sama temannya sehingga kakinya itu retak, ini tulang di kaki-nya itu retak. Gurunya tidak tahu karena anak tidak melapor. Tapi ketika sampai di rumah, kalau sampai bengkak-bengkak, kemudian kita bawa ke rumah sakit dengan ada retak. Maka setelah itu saya pun berkomunikasi dengan guru dan guru memanggil semua siswa. Kemudian diantisipasi semua ada titik temu. Saya tidak marah sih, tidak, karena itu kan juga anak, namanya anak. Saya yakin pada saat itu mungkin ada khilafnya juga, dan memang di sekolah, pihak sekolah juga saya minta pertanggungjawaban untuk pembelajaran bagi anak saya, karena kita tidak menginginkan itu selama di rumah 3 bulan itu sekolah membuat mengirim guru ke rumah pada saat itu. Maka ini sebenarnya kalau marah ya saya marah karena ini ya Bu, karena ada hal yang merugikan bagi fisik anak saya dan psikologi. Kemudian setelah itu 3 bulan harus pakai krek di rumah sakit, juga harus operasi dan sebagainya. Tapi
bagaimana lagi sudah terjadi, maka solusinya saya minta pertanggungjawaban kepada sekolah untuk memberikan hak-hak anak saya pembelajaran di rumah karena tidak bisa ke sekolah waktu itu. Maka selama 3 bulan gurunya itu berdatangan gantian untuk memberikan pembelajaran. Nah, ini salah satu contoh komunikasi antar orang tua dengan pihak sekolah, dan mereka tidak ketemu sampai sekarang siapa yang menyenggol sehingga sampai jatuh dari tangga, karena sekolah waktu itu baru pembangunan dan belum ada pegangan untuk tangga. Dan saya juga memberikan informasi kepada sekolah, bagaimanapun sepahit apapun saya sampaikan bahwa sekolah juga harus bertanggung jawab terhadap kejadian itu, bukan membayar, tapi untuk selanjutnya jangan sampai ada korban lagi dengan memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada anak-anak ketika pulang, karena ketika pulang itu sambil berburu. Jadi intinya ada kolaborasi dan kerjasama antara orang tua dengan guru, dan komunikasi guru dengan orang tua juga harus baik. Karena kalau saya suka jabri, Bu, kalau misalkan di grup itu kadang-kadang kan mengganggu yang lainnya, maka saya ada hal yang kurang, maka atau hal yang memang tidak beres, misalkan ada kan kesalahan, misalkan guru kok nge-share tugas pada saat pandemi, itu nge-share tugas tapi untuk kalimatnya, karena saya IPA, tahu IPA, maka dari situ ada hal yang kurang. Maka saya menyampaikan secara pribadi, mohon maaf itu perlu dikoreksi, kalimatnya tidak benar. Gitu. Terus, ibu gurunya bilang, oh tidak apa-apa Pak, karena kita ingin melihat kreativitas dari anak itu. Padahal menurut saya itu adalah fatal untuk pengertian ke anak. Jadi sudah berbeda, nanti akan jadi salah tafsir atau salah melakukannya. Maka dari itu guru pun juga memiliki kesempatan untuk orang tua juga di sini perhatian, tidak semua orang tua terus terima begitu saja karena ada kalimat yang salah dan itu nanti akan menjerumuskan atau miskonsepsi dalam pembelajaran. Maka dari itu, atau pengetahuan, maka dari itu guru pun saya beritahu. Tapi kalau tidak fatal, saya tidak akan memberi informasi kepada guru. Intinya kerjasama, Bu Nun, ya. Terima kasih atas pertanyaan. Tadi iya, mohon maaf ya, saya ini sebentar tadi yang saya minta solusinya itu bagaimana ya solusi seorang guru untuk maksudnya menyampaikan apa gitu supaya untuk orang tua itu bisa dengar, karena kadang orang tua ini dari 100% anak di misalnya di satu kelas gitu ya, ada beberapa anak itu yang memang orang tuanya itu tidak peduli, artinya acuh tak acuh dengan gitu. Mereka begini, pokoknya saya sudah bayar, saya sudah begini-begini, dia serahkan tanggung jawabnya seutuhnya kepada guru-guru, sehingga anak itu dengan alhamdulillah dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka ngerti. Tapi kalau untuk di rumah itu mereka hampir sama sekali, dan beberapa orang itu mereka sama sekali tidak mendengar orang tuanya seperti itu, Ustaz. Jadi artinya mereka lebih kepada nyaman kepada gurunya, sebetulnya itu sebetulnya saya itu supaya mereka juga nyaman kepada orang tuanya, karena suatu saat mereka bisa itu terekam di dalam otak mereka seperti ya Ustaz ya. Jadi solusinya gimana ya untuk saya sampaikan kepada orang tuanya masing-masing seperti itu, supaya nanti ada kerjasama bagaimana ya mengingatkan mereka kembali supaya tetap semangat. Untuk memang itu tanggung jawab kita juga loh, selain guru-guru, dan itu kita itu intinya bukan guru-gurunya seperti itu. Kira-kira begitu Ustaz. Jadi solusinya bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua mereka ini seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau seperti itu biasanya kita ada forum parenting yang menghadirkan orang tua, dan orang tua itu kalau di sekolah yang setahu saya kayak saya pernah dihadirkan, misalkan pada saat era digital, orang tua lebih menyukai HP-nya daripada anaknya. Misalkan anaknya ketinggalan di rumah itu tenang, tapi HP-nya kalau ketinggalan di rumah itu susah, resah gitu. Maka dari itu saya sering memberi parenting kepada orang tua. Biasanya sekolah memanggil dan mengidentifikasi mana orang tua yang perlu didatangkan dari orang tua sendiri, dan anaknya harus di situ. Jadi yang punya anak di sekolah itu yang ngisi parenting, tokoh-tokoh orang yang memiliki pengaruh kuat terhadap akademik maupun tokoh agama itu dihadirkan semua, bahkan figur-figur yang mereka menjadi sebuah inspirasi itu dihadirkan. Termasuk kayak saya kemarin juga sama dihadirkan ketika tentang bicara mendidik anak era digital. Maka dari itu ya saya konsepkan orang tua sekarang, mohon maaf ya saya juga kadang ini ya karena informasi HP, pegang HP gitu. Kalau HP ketinggalan di rumah itu
Ini sudah faktual. Saya survei, orang tua lebih resah daripada anaknya yang ketinggalan di rumah. Kalau di rumah anaknya kan sudah bisa, memang di rumah. Tapi kalau HP yang ketinggalan itu bingungnya luar biasa. Nah, ini tadi sebuah solusi memang ada parenting, Bu. Kalau menurut saya parenting itu orang tua juga kehadirannya dipantau, kemudian ada hal yang disampaikan, ada akademiknya, ada sosial humanitisnya, kemudian ada hal-hal yang penting. Nah, sehingga orang tua tadi itu bisa merasakan, tidak hanya membayar seperti yang misalkan diserahkan saja kepada guru, karena menurut saya guru itu luar biasa. Saya aja sampai sekarang itu senang, Bu, kalau lihat Bu guru anak TK saya, pada saat anak saya TK itu sampai sekarang masih terkesan seneng gitu loh, karena hafalan-hafalan Al-Qur'annya juga banyak ya, karena di IT saya melihat guru-guru IT itu luar biasa. Saya yang sebagai orang tua saja nggak bisa mendidik seperti itu, padahal di situ tuh berapa jam gitu ya sudah bisa hafalan, diberikan ilmu-ilmu banyak ya tentang agama. Kemudian di SD juga sama, di SMP SMA saya merasa guru-guru itu luar biasa menurut saya. Kalau saya sebagai mereka saya nggak bisa. Maka saya belum tentu bisa seperti ibu bapak guru yang ada di tingkat dasar menengah itu, karena begitu sabarnya memberikan ilmu. Kalau saya mengajar S3, S2 itu gampang karena mereka sudah punya dasar yang kuat, tinggal berikan materi gitu. Tapi untuk penanaman akhlak tadi ya, karena itulah saya menghormati guru, karena biasanya yang saya melihat secara langsung kepada perilaku anak, pada untuk karakter anak, akhlak anak. Kalau saya itu, Bu, mungkin yang guru-guru, mungkin orang tua yang lain saya kurang paham karena memang karakter banyak orang ya. Mungkin dari, kalau saya pribadi karena saya mengamati dari kecil mengantar anak ya saya antar, Bu. Walaupun saya sudah profesor, anak saya mau sekolah, kalau memang tidak bersama temannya, saya tanya, saya antar sendiri, Bu. Kemudian untuk les nanti saya jemput ya saya jemput gitu. Walaupun ada yang kayak seperti sekarang ini, walaupun ini hari Sabtu, ini anak saya juga les fisika. Ada dosen yang les di fisika di sini, dosen saya tarik untuk memberi informasi. Tapi di luar juga saya leskan. Itu nanti kalau dia tidak ini, misalkan Bapak sibuk, saya awasi, saya pantau, sudah pulang jam berapa, sudah pakai apa, siapa yang jemput. Kalau enggak saya sendiri menyempatkan. Nah, untuk menumbuhkan ini kan harus menghadirkan sebuah sosok keberhasilan orang tua, keberhasilan anak. Biasanya memang harusnya kalau saya itu pernah dihadirkan di pondok pesantren, Bu. Harus dengan istri saya, harus. Karena pondok pesantren itu adalah ingin memberikan atau melewatkan atau menghadirkan sebuah figur bahwa mereka itu nanti juga tidak hanya pintar di agama, tapi untuk kemanusiaan juga. Karena nanti istrinya kan sekali saya dosen dan profesor lah, mereka itu supaya nanti tergugah cita-citanya menjadi seorang yang seperti itu, tapi pintar ngaji gitu. Kalau saya sih belum pintar ngaji, nanti saya berguru kepada Pak Dr. Abdul Jalil, kayaknya saya melihat kata-katanya kok kalau ngajari saya mesti cepat masuk gitu. Jadi itu Bu Nun, jadi memang karakter orang tua berbeda-beda, dan kalau saya pribadi saya sadar bahwa anak itu adalah tanggung jawab saya, karena nanti yang ditanya oleh pada saat di akhirat nanti itu siapa yang mendidik ya saya gitu. Nah, maka dari itu kita butuh menyadarkan para orang tua yang masih belum care terhadap anaknya dengan melewatkan figur, misalkan mengundang pada saat parenting itu anak dan bapak yang sudah sukses dulunya bagaimana, suruh bercerita. Seperti saya, Bu, saya itu pada saat pengukuhan itu kan dari CPNS sampai guru besar itu hanya 10 tahun. Pada saat Asnah ini 8 tahun, betapa cepatnya gitu. Nah, apa yang dikerjakan itu pasti ada peran orang tua, peran istri, peran anak. Jadi di keluarga tenang dulu, aman, baik. Insya Allah nanti berkarya pun enak gitu. Maka di situ anak saya, istri saya itu dihadirkan dalam sebuah upacara pengukuhan itu. Nah, sosok orang yang sebenarnya saya tidak ada apa-apa kalau tidak didukung oleh keluarga gitu ya. Ada mertua, ada RT, Bapak RT, yang sesepuh yang mendukung saya di lingkungan sosial saya jauh dirikan semua, Bu. Karena mereka lah ya yang bisa mengantarkan saya sampai seperti itu. Karena kan kita coba misalkan orang sibuk, tidak peduli dengan tetangga. Nah, itu juga nggak baik. Maka dari itu salah satu contoh tadi yang misalkan hanya menyerahkan kepada guru, kalau saya nggak setuju. Nah, saya pribadi kasus tetap ada.
dan itu memang saya juga sadar diri gitu ya, sebagai orang tua harus tetap bertanggung jawab pada apapun anak saya, dari mulai akhlak, dari mulai pendidikan, dari mulai apapun itu harus kita tanggung jawab. Nah, orang tua yang mungkin karena sibuk dan sebagainya ya, kalau saya sih tetap menyempatkan walaupun 1 menit atau berapa tetap harus. Itu Bu Nun, semoga bisa memberikan pandangan atau paradigma. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, ini sangat jelas sekali dan alhamdulillah bisa jadi inspirasi untuk nanti saya sebagai orang tua. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada tidak formasi yang bisa diakses oleh orang-orang yang berada di bawah garis khatulistiwa? Akan dijawab oleh Pak Jalil. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab tadi salam kenal, kembali salam kenal dan takdim para Prof Budi. Mudah-mudahan ini tadi yang disampaikan oleh Prof Budi ini juga menjadi bahan tambahan buat saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Terkait tadi itu harus belajar ke saya, teringat ini kata Nabi Musa ke Nabi Khidir, ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda, minta diajarkan rusda kepada Nabi Khidir yang Nabi biasa padahal dia sudah Rasul Ulul Asmi. Ini ibarat Nabi Musa minta belajar Nabi Khidir, cuma itu perintah Allah, Nabi ke Nabi. Sayangnya saya bukan Nabi. Tidak seperti Nabi Khidir, mungkin profesor posisinya jauh di atas, tidak bisa dibalik seperti ala antu'allimani mimma ullimta rusda, maka perkataan Nabi Musa akan saya balik, saya pakai ke buat profesor, ala antu'allimani mimma ullimta rusda. Mudah-mudahan saya masuk, yaitu yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Itu Prof, salam kenalnya ya. Terima kasih. Sebelum jawab ke pertanyaan dari Dr. Asluha tadi, saya cuma mungkin tadi menambahkan buat Ibu Nur tadi ya. Yang pertama saya teringat di hadis Rasulullah itu dari Jabir bin Abdullah. Yang pertama tentu orang tua ingin harapan anaknya itu menjadi yaitu orang-orang baik, soleh dan sukses. Tapi kata Rasulullah, jika tak salah bunyi begini Jabir bin Abdullah, ada di Ibnu Katsir itu, innallaha la yuslihu bi solahir rajulil muslimi waladahu wa walada waladihi. Bahwa kesalehan orang tua itu nanti akan dijadikan faktor utama Allah menjadikan anaknya soleh dan anak dari anaknya, berarti cucu. Ternyata bahwa secara nasab itu berpengaruh terhadap anak. Berarti yang pertama adalah orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang tuanya harus tahu tentang tanggung jawab orang tua sebagai hak anak. Ini mungkin juga karena kondisi pendidikan dan pengetahuan sehingga tidak sadar tanggung jawab orang tua terhadap anak. Itu yang mesti diingat oleh kita sebagai orang tua, bahwa orang tua itu punya tanggung jawab penuh tadi untuk kesuksesan anak seperti yang dilakukan oleh Prof Budi. Saya teringat dulu tokoh-tokoh kita, ulama-ulama muslim itu hampir seluruhnya orang tuanya adalah tokoh dan orang kaya. Hampir semua yang sukses itu orang tuanya adalah tokoh dan hartawan. Hanya ada beberapa yang terdeteksi yang miskin. Misalnya Imam Ghazali. Itu memang miskin orang tuanya terkait ekonomi. Tapi gairah terkait pendidikan orang tuanya itu tinggi. Sehingga Imam Ghazali dititipkan kepada temannya yang ulama. Setelah wafat juga ditinggal, tidak mampu, akhirnya dititipkan lagi pada Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, kadang ada dermawan yang memang penting untuk dijadikan sebagai donatur untuk bisa memberikan biaya pendidikan. Nah itu. Tapi rata-rata itu adalah orang yang sukses karena orang tuanya itu memang intens di bidang keilmuan dan juga punya kemampuan finansial. Kalau tadi yang dilakukan Prof Budi itu saya ingat terkait dengan Muhammad Abduh. Itu oleh bapaknya dipanggilkan selalu guru.
Tumat Abadu sehingga menjadi mujaddid memang sejak kecil mulai ilmu-ilmunya dipanggilkan guru karena memang orang kaya bapaknya. Ini kalau tadi yang disampaikan oleh Dr. Asluha itu gimana kalau menengah ke bawah? Ini agak sulit nih. Ya mudah-mudahan seperti Imam Ghazali gitu harapannya ya. Jadi kalau tidak bisa seperti tokoh-tokoh misalnya Ibnu Sina, Ibnu Khaldun yang kaya-kaya itu, atau tidak seperti Muhammad Abduh, mudah-mudahan seperti Imam Ghazali jadinya. Itu harapannya. Nah ini. Kemudian tadi apa pertanyaannya, adakah misalnya info yang bisa diakses oleh kalangan menengah ke bawah terkait? Tentunya ini adalah finansial biaya pendidikan ya. Berarti yang pertama itu tentunya terkait tentang tak harus berwujud finansial, tapi adalah kesempatan untuk mengenyam pendidikan tentu adalah beasiswa. Nah, ini banyak sebetulnya beasiswa yang dihadirkan. Misalnya ada pesantren atau tingkat SMP itu misalnya adalah Ma'hadu dari Salam Al-Hadith. Nah, itu Ma'hadu dari Salam Al-Hadith yang ada di Bekasi. Ini pesantren modern Darul Hadis. Itu pesantrennya, itu bisa akses pendidikan gratis. Ini bisa terdengar jelas tidak? Karena di suara saya dengdung, dengong gitu. Terdengar kok, Pak. Oh terdengar ya? Apa di saya yang bermasalah nih? Iya dari tadi nih. Oh iya baik. Jadi bisa akses beasiswa, karena banyak juga tokoh-tokoh kita juga karena beasiswa. Nah kemudian ada juga akses misalnya terkait dengan donasi, mungkin Pak Dr. Aslo lebih tahu terkait lembaga donasi, tapi ada mungkin donatur-donatur pribadi yang mungkin itu punya kepedulian untuk bisa memberikan donasinya terkait pendidikan. Dan itu banyak, mudah-mudahan nanti bisa komunikasi kita Pak Dr. Aslo ini terkait tentang masalah buat orang yang tidak mampu menengah ke bawah karena terkendala biaya pendidikan itu. Saya kira itu, karena itu memang yang paling penting. Kalau kata linguistik Arab Timur tanpa Tengah itu, bahasanya adalah ada pese acara tak tetih. Itu kata orang Arab Timur tanpa Tengah, Prof. Ada pese acara tak tetih. Ini kira-kira ada yang paham nggak ini? Enggak. Itu bahasa Madura. Paham Ustaz, paham. Ini Pak Kaprodinya paham ternyata Prof Budi. Azuri, ada pese itu tak tetih. Itu bahasa Arab Timur tanpa Tengah. Timur karena di Jawa Timur, Tengah karena bukan di Sarkul Ausat. Yaitu memang biaya itu penting. Tadi ini alhamdulillah Prof Budi itu putra-putranya itu dipanggilkan atau guru-guru. Memang dulu orang-orang sukses itu terkait dengan finansial orang tua. Orang tua tak sempat untuk memberikan pendidikan, akhirnya dipanggilkan tenaga pendidik ke rumahnya. Dan hampir rata-rata sukses. Mudah-mudahan kita semua bisa niru kelak nih. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Terima kasih khususnya Prof Budi. Sehat selalu Prof. Terima kasih Pak Jalil. Ada tambahan dari Prof Budi? Cukup. Baik, untuk sesi selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, Bu Lailatul Qomariah. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin yang dari Salatiga ini ada mahasiswa S2 Ya, dan S1. silakan. Patrisipa ini ada. Silakan dari Salatiga juga bisa bertanya bebas. Persilahkan waktu dan tempatnya. Ya Pak Busairi silahkan. Pak Busairi. Apa Mas Bergas itu dari Salatiga? Kalau yang S1 ini ada Nasrini, ada siapa ini? Ini Bu Lailatul, silahkan. Sudah raise hand. Jika ingin ada yang ingin disampaikan.
Ya silahkan Bu Lailatul. Boleh Latul. Kepencet atau Rasin? Bu Lailatul. Monggo silahkan. Saya yang dari Salaf 3 juga bisa untuk bertanya. Ya itu Bu Lailatul sebenarnya ini ya, ditulis saja Bu. Kalau misalkan ada kendala di mikrofon atau suara, silahkan ditulis di chat itu nanti. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kami yang ada di bawah. Artinya kami ini kan pengelola sekaligus pengajar. Jadi tahu persis apa yang terjadi di bawah. Gitu. Mensikapi tentang sekarang ini kan sudah mulai pelaksanaan PTM, pertemuan tatap muka. Dan ini sifatnya 100%. Satu, untuk mengatasi lost learning, pemerintah ini kan mengadakan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini menghendaki adanya beberapa mata pelajaran yang dijadikan satu. Artinya kayak IPA sama IPS itu di SD jadi IPAS. Selanjutnya, jam mata pelajaran ini semakin pendek atau berkurang. Yang saya tanyakan, apakah dengan sistem seperti ini, dengan kurikulum merdeka, dan sistem pembelajaran yang dikurangi, serta adanya merger ya, antara mata pelajaran satu dengan yang lain, apakah tujuan pendidikan ini dapat tercapai dengan baik, akan tumbuh generasi yang seperti kita harapkan bersama. Terima kasih, itu saja Mbak. Ya baik, terima kasih untuk Bu Ani, selaku dosen STEP PTDI. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Untuk Bu Lailatul Qomaria diketik saja ya Bu jika ada pertanyaan. Tadi pertanyaannya ditujukan kepada siapa ya? Bu, Kepada Ibu, Prof. Bu Budi saya itu. atau Pak Abdul Jalil, Bu? Nampaknya ke Nanti Prof. kalau Pak Budi. Abdul Jalil keluar Arabnya, Bu. Beliau senior saya, Prof. Berarti ke Prof. Budi. Kalau sama saya sudah tiap hari ngobrol. Oh gitu. Baik, Ibu. Salam kenal ya. Jadi di sini kalau saya pribadi untuk memahami Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar yang kebetulan saya sebelum ini di Lembaga Penjaminan Mutu dan memang juga terlibat dalam penyusunan untuk Merdeka Belajar, di mana sebenarnya konsep awalnya bagus. Kalau ini yang saya ketahui sebelum ke saya tingkat menengah. Ya, kalau di kampus, di perguruan tinggi, sebenarnya ada beberapa tuntunan yang sudah diberikan di situ. Ada 8 cara atau 8 strategi yang dijalankan untuk Merdeka Belajar. Nah, di situ kan ada tawaran berapa minimal yang akan diambil oleh mahasiswa dan memberikan kompetensi lebih kepada mahasiswa. Misalkan seperti ini di awal saya terangkan yang perguruan tinggi dulu. Misalkan di Tadris IPA dan PAI itu kan tinggal balik IPA PAI sama ya Bu, sama PAI IPA. Tapi di situ ada mahasiswa IPA yang pandai tafsir sains. Maka saya membuatlah buku tafsir sains terpadu itu. Jadi saya memberikan kemampuan untuk belajar tafsir di ilmu tafsir sana, tapi tanpa meninggalkan sainsnya, sehingga mereka nanti kalau berdakwah juga bisa lebih ada rohnya untuk keilmuan dia. Dia bisa menguasai tafsir, juga dia bisa menguasai sainsnya. Nah, ketika tadi yang Ibu sampaikan di IPAS, itu kan konsep integrasi dan teknologi. Nah, di sini memang ada beberapa hal yang perlu dicermati. Tentunya harus ada konsep untuk mengintegrasikan antara IPA dan IPS. Dan ini, alhamdulillah saya itu selalu dapat riset yang mengintegrasikan ini, Bu. Jadi misalkan nanti Ibu mau kolaborasi dengan saya, silahkan. Saya akan
memberikan apa yang pernah saya lakukan sehingga saya mendapatkan peneliti terbaik dari integrasi ini, Bu. Jadi ada konsep mengintegrasikan, dan di situ kan ada materi yang memang bisa diintegrasikan, bisa diinterkoneksikan. Nah, tuntutan dari KKNI pun sebenarnya seperti itu. Maka dari itu yang penting konsepnya jelas, kemudian apa yang sudah ada itu yang ada integrasinya atau interkoneksi, maka dari itu waktunya tadi bisa diperpendek gitu. Karena tidak ada pengulangan kedua kalinya. Kalau konsepnya jelas begitu, Bu. Kalau menurut pemahaman saya, dan ada hal lain yang dikerjakan secara mandiri, sehingga tidak hanya teori yang didapatkan, tapi adalah praktek atau belajar mandiri tadi yang menyupport kemampuan dari seorang siswa dan mahasiswa tadi. Jadi ini memang perlu kolaborasi, Bu. Kalau misalkan YN dari STAIPTDII mau kolaborasi misalkan dengan saya juga boleh. Ya, kalau saya lihat kok dari dosen STAIPTDII itu saya kan jadi reviewernya di KIS, Bu. Saya tunggu nanti kehadirannya di hibah untuk penelitian riset kolaborasi atau riset atau buku ajar. Kemarin saya baru menilai buku ajar. Silahkan nanti bisa mengajukan itu, Bu, nanti biar ketemu saya untuk melakukan konsep misalkan integrasi ini IPAS gitu kan, bagus. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya, Bu, sama-sama. Pak Abdul Jalil masih tambahan. Senior Ibu apa senior Pak Abdul Jalil ini? Beliau senior dan orang tua saya promotor gitu. saya itu. Berarti Ibu sukses karena juniornya aja luar biasa begitu. Ini di sebelahnya yang nyupir itu promotor saya itu, Bro. Oh gitu. Nah, itu dia beliau yang nyupir promotor. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, baik. Ya, sama-sama. Ya, sebetulnya saya boleh nanya, Prof, terkait tadi tentang integrasi keilmuan. Ini nggak apa-apa nanya saya, Prof, ya? Iya, silakan. Iya. Terkait integrasi keilmuan multi interdisipliner, bahwa di kampus itu dulu sudah ada wacana sebetulnya dan planning. Ini saya tahu di UIN itu dulu memang sudah diwacanakan dan sudah diterapkan bahwa seluruh jurusan dan ada di bawah fakultas, di bawah UIN itu semuanya harus paham terkait tentang Al-Quran, ilmu Quran, dan tafsirnya. Jangan sampai ini nanti orang syariah, mahasiswa syariah tak paham tafsir. Jangan sampai jurusan tafsir tak tahu tentang syariah. Jangan sampai orang pendidikan tak tahu bahasa Arab. Jangan sampai orang tak tahu pendidikan. Nih, multi interdisipliner ini. Dan itu sudah diterapkan di mata kuliah tertentu. Nah ini, tapi saya dulu ingat Profesor Dr. Amin Abdullah itu terbang kemana-mana untuk melakukan integrasi keilmuan multi interdisipliner ini supaya tidak ada lagi yang namanya yaitu linearitas. Nah, problem kita kan karena ada linearitas pendidikan ini. Kalau S1-nya pendidikan, S2 pendidikan, S3 pendidikan, nanti ujung-ujungnya ada lemah di sisi lain. Nah, itu kelemahan di sisi lain. Nih, kalau misalnya multi interdisipliner, nanti semuanya akan dikuasai. Sekalipun hari ini saya dapat bukti nyata di depan saya, ada yang misalnya konsen di pendidikan, tapi itu bisa masuk ke tafsir, ya Prof Budi ini. Nah, ini yang perlu juga ditunjukkan ini, Bro. Artinya apa? Selama ini bahwa yang doktor, profesor bidang pendidikan kadang lemah di tafsir, yang profesor doktor di tafsir itu lemah di pendidikan, atau kemana-mana. Sehingga ada wacana dari pemerintah untuk perguruan tinggi khususnya ada multi interdisipliner, akan dihapus yang namanya linearitas pendidikan itu, supaya tahu semua. Nah, ini problemnya. Nah, sekarang saya nemu nih, kira-kira bagaimana tipsnya nih yang sudah konsen di bidang tafsir, biar tahu tentang pendidikan, yang biar tahu, semuanya biar tahu ini. Dan problem kita kan hari ini gitu. Alhamdulillah tadi ada yang namanya tafsir sains. Kalau saya tahunya sih tafsir ilmi dulu ya. Tafsir sains. Ya, tafsir ilmi atau dalam istilah tafsir itu Quranic word view ya. Quranic word view dari
pendidikan dilihat sains dari bagaimana perspektif Al-Quran, bagaimana melihat dunia, itu tafsir ilmi lah kira-kira hari ini. Saya kira ini di bidang pendidikan, tapi bisa masuk ke tafsir. Yang tadi karena ada bahasa, mohon maaf ini linguistik, tadi ada PAI, ada IPA, tapi mohon jangan sampai jadi api, Prof. Saya kira itu, Prof. Ya, terima kasih. Kalau alam bisa, mohon pencerahannya. Iya, baik Pak. Baik, itu bermula dari waktu saya menjadi ketua program studi Tadris IPA, Pak. Melihat kenyataan di lapangan ketika KKN, masyarakat itu menuntut untuk mahasiswa IAIN ya harus pinter ngaji, harus pinter memberikan kajian-kajian gitu kan. Kemudian apa yang diberikan oleh dosen tafsir itu sama dengan yang diberikan oleh dosen tafsir dengan memberikan materi ke mahasiswa IPA dengan mahasiswa PAI kok sama. Terus di jurusan tafsir juga sama. Kalau saya enggak, harus berbeda. Karena mereka memiliki kemampuan juga untuk di bidang ilmunya. Jadi dia bisa tetap menjaga keilmuannya, tapi diintegrasikan dengan tafsir gitu. Jadi antara kalau misalkan berdakwah orang tafsir yang basicnya sains, ya harus menggunakan sainsnya itu untuk mengintegrasikan ke sana. Jadi nanti kalau dia misalkan kajian di masyarakat itu lebih ke arah tafsir sains, tapi kalau nanti yang di syariah ya tafsir yang ke arah syariah gitu. Jadi mereka lebih mumpuni karena ahlinya gitu kan Pak. Dia sisi lain merdekanya tadi bisa belajar tafsir di prodi tafsir gitu. Kemudian saya melakukan analisis kebutuhan. Sebenarnya apa yang dibutuhkan, kemudian bedah kurikulum di Tadris IPA, kimia, fisika, biologi dengan dosen tafsir. Nah, maka disitulah ada model pembelajaran tafsir sains, Pak, yang di situ adalah awalnya Sirsaindu, saya akronimnya. Kemudian jadilah Bersakural, berbasis sains Al-Quran dan Alam. Dan di situ saya juga menghadirkan dari Universitas Sains Al-Quran, kemudian dosen tafsir saya kumpulkan untuk diskusi, dosen IPA, fisika, kimia, biologi. Kemudian di situ dirombaklah kurikulumnya, kemudian memberikan sebuah solusi bahwa untuk penyampaian tafsir sains nanti itu dosennya tidak harus dari tafsir, tapi dosen sains pun bisa karena sudah ada kurikulumnya, ada materinya, kemudian ada deskripsi dan analisisnya, sehingga nanti tinggal disampaikan begitu. Itu untuk awal. Seperti yang guru besar saya, Pak. Saya S1-nya itu pendidikan biologi karena waktu itu belum ada IPA. Kemudian S2-nya pendidikan IPA. Kemudian S3-nya adalah manajemen pendidikan. Maka saya integrasikan jadi guru besar dari Pak Nadiem itu guru besar manajemen pendidikan IPA. Jadi pendidikannya dapat, manajemennya dapat, IPA-nya dapat. Jadi di situ ada kolaborasi atau integrasi dari keilmuan. Maka bagi dosen yang biasanya kalau saya dihadirkan itu pada nanya, ini saya S1-nya pendidikan bahasa Inggris misalkan, atau pendidikan agama Islam. Kemudian S2-nya itu manajemen pendidikan, kemudian S3-nya PAI. Apakah nanti bisa jadi guru besar? Pasti resah mereka. Nah, itu pertanyaan penting nanti. Tidak ada jawabannya, yang penting kan karya-karyanya. Kayak saya kan, kenapa saya dijadikan ketua program studi PAI, Pak, padahal IPA? Karena karya-karya saya kalau dilihat itu adalah di situ integrasi keilmuan tafsir sains. Jadi ada keilmuan ya saya harus memang belajar dari Pak Abdul Jalil nanti untuk ke ilmu agamanya ya. Tapi saya memiliki kolaborator yang sudah paten di sini ada 4 profesor. Ada profesor tafsir, kemudian ada profesor pendidikan agama Islam yang menyertai saya sebagai first author karena saya yang selalu dapat hibah, Pak. Ke luar negeri gitu dapat, kemudian hibah-hibah itu dapat. Maka dari itu kemudian saya susunlah penelitian pengembangan yang di situ adalah concern terus. Jadi satu nafas, saya tidak kemana-mana. Jadi saya 3 tahun terakhir ini adalah dari mulai manual tafsir sains sampai aplikasinya terus saya jaga, saya kembangkan tanpa lihat sana sini ganti-ganti riset yang lain, enggak. Justru saya mengevaluasi apa yang kemarin sudah saya jalankan, misalkan tafsir sains modelnya itu apakah sudah bagus, karena di situ ada 4 langkah dalam belajar tafsir sains, di mana itu adalah kebaruan atau novelty yang saya hadirkan bersama tim dan bersama para kolaborator saya dengan validator saya, dan itu tidak dimiliki oleh orang lain.
Maka dari itu kalau masuk Skopus itu cepat Pak, saya dalam waktu 2 tahun 8. Itu maka untuk guru besar tadi yang sangat cepat itu karena ada kebaruan di mana itu tidak dimiliki oleh orang lain gitu Pak, dan itu sudah divalidasi oleh para ahli atau profesor lain yang bekerja sama dengan saya. Bahkan saya diundang UTM itu, dan ada chief editor Skopus yang tertarik sampai ke rumah saya hanya melihat pengen tahu penjelasannya bagaimana ini jalannya proses penelitiannya. Dan ke rumah saya beneran tiba-tiba terus fokus waktu itu Pak. Tahun 2019 saya itu baru publikasi, terus 2020 langsung profesor. Jadi Pak saat itu di Kementerian Pendidikan itu kurang usia saya, kurang masa kerja. Sehingga harus menunggu sampai masa kerja itu terpenuhi. Dari lektor kepala ke guru besar 2 tahun, saya baru 1,5 tahun. Nah itu terus kemudian selesai, kemudian saya jaga terus untuk riset, melakukan riset terus gitu. Dan satu nafas tidak kemana-mana ya tafsir sains terus untuk didalami dan untuk lebih disebarluaskan ke perguruan tinggi lain, sehingga ini yang bahan ajar sudah dipakai juga. Nanti kalau Pak Abdul Jalil bisa kolaborasi dengan saya mungkin lebih bagus lagi ya risetnya ini nanti. Kita tunggulah kehadirannya. Amin, gitu amin. Pak ya. Terima kasih Prof. Ya sama-sama. Terima kasih. Baik Prof, ini ada pertanyaan dari Lailatul Qamariah IAIN Jember. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Jalil, dalam pembelajaran luring itu agak kesulitan dalam mengubah perilaku terhadap peserta didik, apalagi secara daring. Lantas bagaimana di new normal sekarang untuk mengubah perilaku peserta didik, sedangkan peserta didik sudah terlalu enak dengan pembelajaran daring. Sedangkan orang tua di tempat saya tinggal itu hanya memadai kebutuhan sekolah anak tanpa mengontrol bagaimana pembelajarannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Memang itu sebuah permasalahan yang perlu dicari solusinya. Jadi ini terima kasih Bu Lailatul dari IAIN Jember. Ternyata yang hadir juga tidak ini ya Pak Jalil, tidak hanya mahasiswa di STAI ya. Ternyata terima kasih. Iya. Berarti perlu diadakan pusat kajian Pak, pusat kajian STAI tentang nanti bisa kita hadirkan teman-teman luar negeri maupun dalam negeri. Saya bersedia membantu supaya nanti lebih eksis lagi untuk kajiannya. Jadi ya tadi yang disampaikan Bu Lailatul itu memang masalah ya. Tadi saya juga melakukan survei atau studi pendahuluan, memang di situ ada kendala atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mahasiswa. Atau ini mahasiswa Bu, apalagi anak-anak. Saya yakin itu sudah membudaya anak sekarang menggunakan Android ya, karena memang kebutuhan kemarin pada saat pembelajaran seperti saya kemarin juga mau pembelajaran menggunakan HP orang tua. Ternyata orang tua juga susah karena pada saat itu bertepatan dengan kegiatan yang memang harus daring juga atau informasi, ketinggalan informasi. Nah itu akhirnya orang tua seperti saya juga memberikan Android kepada anak saya sendiri, tapi ya kita kawal gitu. Maka dari itu ini dilema buat kita, kalau kita tidak memberikan, dan bagaimana nanti pembelajarannya. Saya juga punya kepentingan untuk komunikasi dan untuk informasi di dunia kerja saya. Maka dari itu sebuah dilema, dan solusinya sebenarnya dari kita sendiri. Dari kita sendiri yang memulai. Ya, para orang tua itu harus sadar diri dulu. Harus yang menyadari itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Maka orang tua harus sadar diri bagaimana tadi tetap membentuk karakter anak, misalkan habituasi di rumah itu kita tingkatkan dengan karakter kita biasakan. Kalau di rumah saya lebih ke istri ya yang sering ini membentuk karakter begitu, karena menurut saya itu peran dari seorang istri itu menjadi penting sekali untuk keberhasilan dari seorang bapak dan anak-anaknya. Kalau menurut saya gitu, karena di situ tuh kedisiplinannya lebih luar biasa gitu, lebih luar biasa untuk mengingatkan, untuk memberikan hal-hal yang penting gitu. Ya contoh kecil saja, contoh kecil Bu, contoh kecil kalau didikan di keluarga saya misalkan anak itu harus bisa memasak semua, walaupun anak saya laki-laki harus bisa, karena nanti suatu ketika itu dia akan kos, akan mandiri dan tidak tergantung pada siapa-siapa.
Misalkan yang membantu kita tidak berangkat sekolah, tidak berangkat ke rumah, itu dia bisa mengerjakan sendiri. Kemudian dia bisa menghargai orang lain, yang orang lain itu misalkan contoh kecil aja tadi ya Mas Akan, itu kan dengan perjuangan untuk membuat makanan itu. Jadi nanti dia bisa menghargai apa yang dia lakukan, sehingga nanti humanitasnya ke orang lain juga muncul, karakternya ke orang lain muncul, akhlaknya juga muncul, hormat gitu. Ternyata untuk mendapatkan makanan saja itu membutuhkan perjuangan dengan tenaga, dengan pikiran gitu, dengan kontrol diri. Tidak asal pencet terus dapat. Tapi kalau kita sekarang kan ada pencet gambar langsung Gojek, GoFood gitu, sampai. Tapi tetap saja kita harus memberikan keilmuan yang sesungguhnya dia bisa mempelajari dan bisa melakukan. Contoh kecilnya seperti itu, Bu. Dan itu dilakukan seperti saya, walaupun ada yang membantu di rumah saya, walaupun pagi dia tetap menyiapkan makanan untuk putra putrinya dan untuk saya. Jadi walaupun ada yang membantu, tapi dia menyiapkan sendiri dan ditanya mau kopi atau apa, dia melakukan sendiri. Gitu, karena itu tanggung jawab sebagai seorang istri. Begitu pula saya gitu, saya tanya gitu, hari ini kemana, perlu diatur tidak? Kalau enggak, misalkan kalau ya silakan, tapi kalau misalkan bisa diatur ya diatur. Nah, begitu pula ke anak, sama saja. Untuk anak juga kita selalu mengingatkan, kalau saya pribadi gitu. Saya lihat, walaupun di kamarnya, saya masuk kamarnya. Bahkan saya itu sebentar tak lihat apa yang dikerjakan. Kalau HP ya tak lihat historinya dia melakukan apa tadi. Gitu. Kemudian apa saja yang dikerjakan ya kita tetap harus tahu. Kemudian kalau misalkan ada hal-hal lain yang berhubungan dengan yang penting kita lakukan contohnya, yang penting. Intinya itu, kita melakukan, insya Allah anak itu akan melihat kita. Seperti tadi yang saya ceritakan di awal. Apa yang ditulis di puisi itu, saya juga kaget. Ternyata, oh dosen itu penuh kesabaran untuk membimbing. Dia berpikir seperti itu, berarti dia melihat. Karena memang seringkali mahasiswa, kadang ya saya ajak, namanya anak itu harus tahu orang tuanya itu sedang apa di luar. Jadi, pernah saya ajak mengajar, ya pernah. Lihat Bapak mengajar seperti apa. Kemudian ketika saya kan juga mengajar di IAIN UIN Purwokerto, jauh dari tempat saya 6 jam, dia saya ajak. Ketika libur, saya ajak Bapak itu kalau pergi ya seperti ini pekerjaannya. Ya di situ ada murid, maka dia kan tahu. Dan kesabaran gitu, perlu waktu hanya untuk mengajar, memberikan informasi, memberikan pesan pembelajaran. Jadi dia paham. Kemudian yang besar memang lebih sering ke ibunya, maka dia lebih mengidolakan pekerjaannya untuk seperti ibunya. Dia jajak ke rumah sakit seperti apa, nanti kalau jadi dokter spesialis seperti apa. Nah sama gitu Bu, berarti dia sudah melihat, memotret, kemudian karakter kan dia bisa lihat, disiplin orang tuanya, pagi jam sekian harus begini, kita ingatkan. Gitu. Kebutuhannya kita penuhi, insya Allah anak nanti tetap akan bisa merasakan dan mengerti apa yang dia tahu. Seperti anak saya bisa tak suruh, belum 17 tahun, misalkan dia nyetir motor bisa semua, tapi belum saya izinkan untuk mengendarai sendiri. Kalau mau kemana saya antar atau nanti pesan gitu ya. Tapi dia bisa, tapi dia tidak menggunakan sampai sekarang, walaupun sekarang 17 tahun belum kita kasih untuk sendiri, tetap dampingi gitu. Hal-hal seperti itulah yang nantinya dia akan tahu. Ternyata nyetir itu ya tidak sembarangan, tidak mudah, sehingga nanti ketika bapak ibunya melakukan pekerjaan itu, maka dia juga bisa menghormati orang lain. Jadi tadi akhlaknya dapat. Intinya itu Bu, kalau saya. Kalau Pak Abdul Jalil mungkin jawabannya lebih bagus lagi nanti ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Prof. Sangat bagus sekali. Sepertinya cukup ya, karena sudah di penghujung acara. Waktunya juga sudah habis. Kita tutup acara ini. Sebelumnya ada dua patah dari Pak Muammar sebagai menggantikan Bu Syifa selaku Ketua STAI PTDI karena beliau sedang berhalangan untuk mengikuti kuliah umum ini. Waktu dan tempat dipersilahkan oleh Pak Muammar, silahkan selaku Puket Bidang Akademik.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sama-sama kita muliakan tentunya Ketua STAI PTDI ya, Ibu Syifa Aulia SPDI, SE, SCMM, dan yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan tentunya pemateri pertama kita, kami sebut dengan hormat Bapak Profesor Dr. Budiono Saputro MPD. Alhamdulillah beliau ini selaku Kepala Prodi S3 PAI IAIN Salatiga. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof sudah bersedia hadir. Dan juga yang sama-sama kita muliakan pembicara kedua tentunya guru kami bersama, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Jalil LC SSMAG. Beliau selaku dosen STAI PTDI, dan tentunya yang sangat kami banggakan segenap para Kaprodi, PAI, KPI maupun HES. Alhamdulillah. Dan juga yang sangat kami banggakan tentunya segenap para mahasiswa STAI PTDI, dan tidak lupa pula alhamdulillah hadir juga beberapa mahasiswa dari IAIN Salatiga. Kami ucapkan selamat datang ya. Mudah-mudahan ini kerjasama yang baik akan bisa kita lanjutkan lagi. Tidak lupa pula tadi banyak ya. Alhamdulillah tadi kita hadir sampai hampir 100 ya. Sudah mencapai 90 berapa tadi, 6 kalau tidak salah. Nah, ini patut kita syukuri alhamdulillah, karena banyak juga yang di luar mahasiswa, seperti tadi ada guru SMK Yanindo, ada juga tadi dari Polres Kepulauan Seribu ya, alhamdulillah hadir juga, dan beberapa yang lainnya. Alhamdulillah, tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan. Baik, kami di sini mewakili daripada Ibu Ketua, yakni Ibu Syifa Aulia MM. Beliau menyampaikan yang pertama permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemateri, Bapak Profesor dan Pak Kiai, dan beserta para tuan guru, para dosen yang lain, dan seluruh peserta, karena beliau menyampaikan sedang dalam keadaan kurang baik atau dalam keadaan sakit. Tentunya kita doakan semoga beliau senantiasa lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian beliau mengamanatkan kepada kami untuk mewakili beliau. Kemudian yang berikutnya, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah perihal kuliah kita ini, kuliah umum kita ini adalah kuliah yang bersesi ya. Ada season 1 dan seterusnya, mungkin sampai akhir tahun akademik ini. Nah, kuliah ini harapannya adalah di samping kita menambah ilmu, khazanah keilmuan, dan juga dapat memberikan semangat di dalam bersilaturahmi bagi setiap instansi dan juga setiap para akademisi. Kemudian yang berikutnya, kami tentunya mewakili daripada Ibu Ketua mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap para hadirin, wabil khusus kepada para pemateri, yang mana di awal tadi ada kendala ya, ada kendala link Zoom yang bermasalah. Tadi langsung kita hubungi ke pihak Zoom-nya gitu, karena kita berbayar ke mereka, dan ternyata sudah diusahakan dengan semaksimal mungkin tidak bisa. Nah, alhamdulillah beliau memberikan solusi, memberikan link Zoom pribadi petugasnya. Nah, ini alhamdulillah bisa kita gunakan. Kemudian yang berikutnya, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi para rekan-rekan sekalian hadir di dalam acara kuliah umum ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis Zoom yang bersahaja ini menambahkan semangat atau mendapatkan motivasi untuk terus maju. Harapan dan doanya yang mudah-mudahan bisa mengikuti jejak langkah daripada Profesor Dr. Budiono Saputro ini. Amin. Baik, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Dalam hal ini mewakili Ibu Ketua, yakni Ibu Syifa Aulia SPD SCMM. Mudah-mudahan dapat dimaklumi dan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jami akhiri. Hadanallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
setelah berakhirnya acara perkuliahan umum ini, kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Kutsi. Pak Muhammad, Pak Kutsi kan ya? Mohon izin, Abu. Oh, sebelah. Aduh. Alhamdulillah, demi acara telah berjalan dengan baik dan benar. Ini menjadi kebaikan bagi kita semua, untuk khusus untuk PPDI dan IAIN atau UIN Salatiga, umat Islam baik Islam muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam mudah-mudahan menjadi keniscayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna. Amin. Maulil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma taqabbal hajatana warfa' darajatana waj'alna min ahli al-ilmi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri 1 dan pemateri 2 untuk Profesor Dr. Budiono Saputro MPD dan Bapak Abdul Jalil LCSS MAG. Terima kasih sudah memberikan materinya yang sangat bagus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat banyak perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya di kuliah umum session 4 hari ini. Terima kasih untuk Profesor Budi yang sudah hadir, Pak Jalil juga yang sudah hadir hari ini. Sebelumnya kita bisa foto bareng dulu ya Pak ya? Ya. Di foto dulu, screenshot. Untuk peserta yang masih ada di room. Ya, tolong dibukakan itunya. Untuk dibuka videonya ya, biar kita bisa foto bersama dengan Profesor Budi dan Pak Jalil. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bagi yang ingin mau live chat juga bisa. Terima kasih ya. Prof, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Belajar menjadi dua. Terima kasih bagi. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sekalian ya yang sudah berpartisipasi. Alhamdulillah. Baik teman-teman dari STPTDI, IAIN Jember, Salatiga, dan yang lainnya. Tidak bisa disebutkan kata-kata. Terima kasih untuk semuanya. Tentunya para dosen juga ya, tidak lupa. Ya, para dosen STPTDI juga. Amit duluan Ustaz. Ya. Yang sedang minggu tenang ya, pekan tenang ini. Izin Pak Buket yang bersahaja. Ini siap, ada acara. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Semuanya. Ya. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir.